Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa beribadah, bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Mari kita mensyukuri untuk segala kebaikan Tuhan yang kita terima, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama bersahati, kita mencari hadirat Tuhan pagi ini untuk menikmati sungguh-sungguh kasih Tuhan pagi ini. Mari sama-sama kita bersahati, tergedor untuk meminta berkat Tuhan untuk ibadah kita pagi ini. Bapa di surga yang berkasih, sungguh kasih-Mu tak pernah henti-hentinya atas setiap kami Bapa. Kami mensyukuri Tuhan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan yang kami boleh rasakan di setiap hidup kami ini Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan yang kami ingin sembah Tuhan pagi ini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu ingin mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Kau berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Ini semuanya anugerah daripada Tuhan. Kami mensyukuri Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Bapa, kiranya Kau memberkati ibadah kami, Kau mengurapi setiap kami Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Bapa, Kau memberkati setiap kami Bapa, juga saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan yang akan melindungi, menjagai Tuhan, sehingga boleh bersama-sama di tempat ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan dan senang hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sungguh-sungguh memberikan persembahan pujian penyembahan terbaik kepada Tuhan.
Kita begini Bapak Ibu, kita mau bersuka cita pagi ini karena kasihnya tidak pernah putus-putusnya, selalu besar bagi kita semua anugerahnya. Kita bersuka cita datang lagi. Silakan dulu kembali. Mari kita akan sebentar kita mendapatkan berkat firman Tuhan. Sebelumnya kita lebih lagi untuk menyembah Dia, memuliakan Dia. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita yang sedalam-dalam. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Sendiri
anugerah yang besar daripada Bapa bagi kami semuanya Tuhan. Biar kami tetap setia Tuhan sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Kami akan mempertahankan iman kami di dalam Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur pagi ini Tuhan, pagi yang begitu indah Tuhan, yang Kau berikan kepada setiap kami juga Tuhan, bahkan yang hadir saat ini Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Kau ada berada di bersama kami Bapa, memberkati kami, menaungi kami Bapa. Kalau sebentar kami akan mau belajar daripada firman-Mu, kiranya kuasa-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Baik saya yang menyampaikan firman Tuhan, dan bagi jemaat yang mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kami semuanya Tuhan. Pagari ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan kami tetap terjaga, tetap terfokus di dalam hadirat, di dalam firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa hari ini ya. Kita bersyukur Tuhan telah memberikan yang terbaik hari ini, yaitu waktu yang indah kalau kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah pagi ini ya. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, apa yang saya dapatkan daripada Tuhan juga buat saya dan buat kita semua. Temanya yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi temanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Natnya terambil dari dua ayat, yang satu dari Yosua, satu ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara juga boleh baca di buletin yang hari ini terima. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan yang kedua ayatnya terambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi nanti yang terakhir, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, saya akan menceritakan bagaimana Tuhan memanggil Yosua, tetapi saya akan bacakan dulu firman Tuhan. Kalau kita bisa menyimaknya ya, supaya tahu bagaimana ceritanya. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai yang ke-18. Bapak Ibu Saudara boleh dengarkan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yang yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar ke sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negeri sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Dan terakhir di ayat 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Itulah firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Bagaimana cerita tentang Yosua yang ditugaskan oleh Allah setelah hamba Musa mati atau meninggal, ya. Bagaimana Yosua mendadak saat itu diberikan perintah untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Di sana yang berulang-ulang kali dikatakan yaitu tentang bagaimana kuatkan dan teguhkan hatimu. Dikatakan Tuhan kepada Yosua ketika Ia mengangkat Yosua untuk menggantikan Musa karena Musa meninggal. Ya. Kenapa demikian? Karena saat itu Yosua disuruh untuk memimpin bangsa Israel yang banyak itu. Dan di sini
Apa perintah daripada Tuhan? Di sini dikatakan Tuhan memerintahkan, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah satu pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang tahu itu ada permasalahan yang telah terjadi sebelumnya waktu dipimpin oleh Musa saat itu. Jadi ada kesulitan yang dihadapi oleh Yosua. Ya, ada kesulitan yang dihadapi oleh Yosua sebagai pemimpin baru. Yang pertama yaitu adalah bangsa Israel sendiri adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk, bandel. Ya, kalau di dalam Keluaran 32 ayat 9 dikatakan, lagi firman Tuhan kepada Musa. Jadi saat waktu Musa memimpin bangsa Israel ini, sudah tahu karakter bangsa Israel itu susah untuk diatur, susah untuk dipimpin, susah untuk dikendalikan. Sampai saat itu lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, bandel gitu. Nah, mungkin hari-hari ini juga ada dari Bapak Ibu Saudara semua yang sekarang ini mengalami problem, masalah yang harus dihadapi, yang harus dikerjakan, harus diselesaikan dengan Bapak Ibu Saudara yang memimpin, dengan Bapak Ibu Saudara yang harus menyelesaikan dan memberi putusan saat itu. Nah, kita mau belajar daripada Yosua ini bagaimana dia bisa menanggapi, dia bisa menyelesaikan, dan pada akhirnya Tuhan hanya mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Jadi saat itu pasti ada kesulitan-kesulitan. Tidak jarang orang-orang Kristen, orang-orang yang telah di dalam Tuhan pun demikian. Ada hal-hal yang menjadi masalah-masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan yang begitu sulit dihadapi. Yang entah hari-hari ini masa depan yang kita tidak tahu juga. Yang harus kita hadapi bersama-sama dengan keluarga, dengan anak, dengan mantu, dengan mungkin dengan cucu juga. Itu yang diperhadapkan oleh kita semua hari-hari ini. Nah, itu adalah kesulitan-kesulitan semua sama dengan Yosua yang dihadapi. Yang pertama tadi tentang bangsa Israel sudah yang batal sekali untuk diurusnya. Yang kedua juga memang dia melihat di hadapan atau di depan itu ada bangsa yang raksasa, yang besar-besar, yang sepertinya menciutkan hati, menenggelamkan semangat. Susah untuk memprediksi itu kita itu bisa menang saat itu. Jadi udah dua hal yang dihadapi itu ada kesulitan. Ya, kesulitannya yang dihadapi tadi bangsa Israel sulit diatur. Yang kedua, musuh yang di depannya itu sudah kelihatan, yaitu besar-besar, kuat-kuat, beda dengan yang sekarang diatur oleh Yosua saat ini. Tetapi sekali lagi Tuhan itu berulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya Bapak Ibu Saudara semua, termasuk saya yang dihadapi sekarang ini, mungkin sulit, nggak selesai permasalahan perekonomian, masalah mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, mungkin mertua. Ada permasalahan yang mengganjal di dalam keluarga, atau mungkin di dalam pelayanan yang harus ditempuh sebagai pemimpin gereja di tempat ini juga. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Dan Tuhan bukan hanya memberi tanggung jawab
tetapi memberikan jaminan dan janji-janjinya supaya Yosua bisa melaksanakan perintah Tuhan dengan benar. Amin. Jadi bukan berarti Tuhan ini begitu saja memberikan tanggung jawab, memberikan perintah, tetapi tidak ada kekuatan untuk dari diri sendiri, tidak ada. Tidak mungkin. Tuhan itu selalu mendampingi dari janji-janji yang kuat ya. Apa janji-janji daripada Tuhan kepada Yosua? Di sini dikatakan yang pertama, Yosua 1 ayat yang ketiga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Itu hal yang luar biasa. Sekuatnya tenaga Yosua menginjak kakinya saat itu dimanapun dia injak, ya, Tuhan akan memberikan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Dan ayat ini kadang-kadang dipakai oleh orang-orang Kristen. Ya, betul kan? Wah, saya pengen punya tanah itu. Dia keliling 7 keliling, 7 hari 7 malam. Dia doakan gitu. Ya kalau tidak punya uang tetap aja nggak harus bayar gitu ya. Tetap harus bayar. Kalau kita tidak pegang sertifikat juga bukan milik kita tetap gitu. Walaupun kita keliling 100 kali gitu ya. Tapi dengan iman kita, Tuhan memang kita butuh, Tuhan memang kita perlu, saya perlu, nah baru. Kalau kata Tuhan memang waktunya harus dikasih. Nah banyak orang-orang Kristen memakai ini, dikelilingi gitu ya. Tapi tidak punya uang, pokoknya masalah aja gitu. Tapi dengan iman yang sesungguhnya dengan iman. Kita miliki itu dengan iman. Sekali lagi, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Artinya saya pernah mendapatkan begini, apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, baik pekerjaan di kantor, baik pelayanan di gereja, itu adalah milik kita yang Tuhan berikan. Ya, di keluarga juga sama. Kalau ada permasalahan yang ada, waktu kita menghadapinya, percaya saja bahwa itu kita telah digenapi oleh Tuhan dan kita akan bisa menghadapinya. Yang kedua, janji Tuhan kepada Yosua di sini, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Biar permasalahan yang ada di depan kita banyak bertubi-tubi, kalau Tuhan menyertai, itu kita dapat selesaikan satu demi satu. Tidak dapat bertahan seumur hidupmu sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, tidak ada yang mengikut kita, tidak ada yang menyampaikan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, aminkan saudara. Kalau Tuhan sudah janji bagi Yosua, saya percaya ini adalah janji bagi Bapak, Ibu dan saudara semua. Sekali lagi, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Amin. Demikian aku akan menyertai engkau. Coba dalam hati katakan, engkau-nya ganti dengan nama sendiri. Ya, coba ganti.
Demikianlah aku, yaitu Tuhan, akan menyertai Yudi. Aku, yaitu Tuhan, tidak akan membiarkan Yudi dan tidak akan meninggalkan Yudi. Amin. Amin itu. Tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Itu yang kita pegang. Nah, kalau dari janji ini biasanya kita, wah, janjinya hebat, janjinya luar biasa. Tapi kadang tanggung jawabnya tidak mau. Ya, berkatnya mau. Tuhan, saya mau berkat kesehatan. Tuhan, saya mau berkat keuangan. Tuhan, saya mau berkat kebahagiaan. Tapi maukah kita yang waktu saya sampaikan memikul salib Tuhan? Mau nggak berkorban untuk Tuhan? Mau nggak rela untuk waktu Tuhan? Jangan asal mau berkatnya saja, ya. Tetapi ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Seperti halnya pada Yosua saat itu. Apa? Perintah berikutnya yang sangat penting bagi Yosua agar berhasil dan beruntung dalam tugasnya. Bapak Saudara, gak usah takut, ya. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses di dalam setiap kepemimpinan di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ini adalah perintah daripada Tuhan yang tetap, ya. Nah, ini perintah berikutnya yang sangat penting bagi Yosua agar berhasil dan beruntung dalam tugasnya adalah, pertama adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Di sini ada pertanyaan, mengapa? Karena masa tugasnya bukan 1 hari 2 hari, tetapi masa yang cukup panjang. Yang cukup panjang. Saat itu Yosua waktu memimpin bangsa Israel setelah berganti Musa, umurnya kurang lebih sekitar 80 tahun. Sudah tua dia. Dan dia meninggal kurang lebih umur 110 tahun. Ya. Dan dia kurang lebih 30 tahun untuk memimpin bangsa Israel saat itu. Tidak, bukan memakan waktu sebentar, tetapi panjang. Ya, panjang. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua di hari-hari ini? Kita menghadapi permasalahan bukan hanya sekedar sekarang, sebentar, sampai kita dipanggil Tuhan. Ada permasalahan-permasalahan yang terus kita hadapi saat ini, dan tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena itu Tuhan mengulang perintah ini sampai 3 kalinya. Di Yosua 1 ayat 6, ayat 7, ayat 9. Dan mengapa dimulai dengan hati? Dengan hati dulu. Seorang pemimpin itu dikendalikan oleh hati, bagaimana dia memimpin bangsa Israel, bagaimana memimpin bawahannya. Kemarin ini setelah Lebaran, karena sebelum Lebaran ini pemimpin yang lama sudah resign, ya, pemimpin kepala pabrik. Jadi digantikan dengan kepemimpin yang baru beberapa hari ini dia kerja. Satu hal pun saya sama, waktu menyampaikan bagaimana job daripada atau pekerjaan setiap hari, saya katakan diawali dengan hati. Supaya apa? Di dalam hati kita berbeda kalau kita membicarakan sesuatu, ya, pekerjaan atau permasalahan di pabrik, tapi dengan hati yang tenang, dengan hati yang tulus, itu akan berbeda, saya katakan. Nah, makanya di sini dikatakan dengan hati, kuatkan, teguh, yakin gitu. Yakin bisa, tetapi kalau hatinya mau bisa gitu, seorang sudah itu mau bisa,
mual mampu. Nah itu udah drop dulu itu. Tidak ada optimis, tidak ada kekuatan, tidak ada semangat. Tetapi kalau hatinya tulus, hatinya kuat, teguh di dalam Tuhan, apapun yang terjadi yang dihadapi pasti kuat, pasti wah beda, getakannya beda pasti. Hatinya dulu dimulai dari hatinya. Bagaimana hari-hari ini? Jika engkau tawar hati di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 ini katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, apalagi di sini dikatakan di dalam Amsal ini, engkau tawar hati, bete gitu ya. Setiap bangun baru bangun tidur udah bete gitu. Mau tidur bete, mau makan bete gitu. Itu udah tawar hati, jadi tidak ada kekuatan di dalam ini. Udah ciut gitu hatinya. Bahkan di dalam perintah yang sekarang ini yang tadi saya katakan di dalam Mazmur 31 ayat 25, kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Yang berharap kepada Tuhan. Jadi bagi siapa? Bagi Bapak, Ibu, Saudara semua, bagi saya, bagi pemimpin gereja, bagi pemimpin di perusahaan, bagi pemimpin di keluarga juga. Entah sebagai suami, kepala rumah tangga, kuatkan dan teguhkan, jangan sampai tawar hati. Itu hatinya diberikan kekuatan, kesemangatan. Ya, pagi-pagi udah beda. Wah, mau kerja itu kalau hatinya semangat ya. Bangun tidur udah ingat tanggung jawab mau kerja, ingat tanggung jawab mau harus buat keluarga. Itu semangat beda. Coba kalau tidak ada semangat di dalam hatinya, selimutan lagi, malas bangun gitu ya, malas untuk bangun, malas untuk bergerak. Lama-lama jadi malas terus, makin kebal dan tidak akan bisa bergerak. Tapi kita harus semangat ya, punya hati yang semangat. Amin. Punya hati yang semangat. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita ini. Jangan sampai gampang tersinggung, jangan sampai dapat omongan baru sedikit dari orang lain yang gak enak, langsung aja. Jadi apa? Jadi sombong, jadi memberontak gitu. Di sini dikatakan jaga hati kita ketika sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Mari kuatkan dan teguhkan hati kita, berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan selalu yakin akan janji-janji Tuhan. Ya, jadi pertama, kuatkan dan teguhkan hati kita semua. Apapun yang sekarang kita hadapi masa-masa sekarang, satu, di dalam hati kita kuatkan. Ya, saya lanjutkan yang kedua. Di sini, bagaimana perintah berikutnya yang sangat penting bagi Yosua di sini? Bertindak hati-hati. Perintah ini diulang 2 kali di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Saya panduannya adalah firman Tuhan tetap ya. Kenapa? Coba perhatikan di sini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan lepas daripada hukum
yang telah diperintahkan itu. Jangan lepas. Saya kadang-kadang memberikan aturan kepada bawahan, kepada pemimpin-pemimpin pabrik itu. Silahkan berikan kebijakan, tetapi jangan sampai melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, demikian juga sama dengan kita. Kita ingat pegangannya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Apalagi kalau pemimpin pabrik, pemimpin kepala rumah tangga, itu penting sekali. Itu pegangannya firman Tuhan. Saya kemarin ini mengatakan kepada pemimpin baru, kalau kita mau bekerja, memimpin banyak karyawan ini, satu hal yang kita pegang dan katakan kepada bawahan ini, biarlah kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Ya, biarlah kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu akan klop segera. Dan kita sebagai pemimpin pabrik, apalagi di dalam Tuhan, kita akan harus jadi terang, jadi garam, bukan jadi batu sandungan. Itu yang penting. Karena itu hukum yang terutama yang kita pegang adalah firman Tuhan. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Bagaimana cara sekarang ini? Ya, banyak yang bertindaknya asal-asalan di dalam keluarga. Biarinlah, pokoknya saya mah tidak mikirin Tuhan, tidak mikirin kebenaran, pokoknya dengan jalan gampang saja, entah korupsi, entah mencuri, entah apapun dasar perlu, entah saya butuh. Ada yang demikian. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaknya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Itu yang benar. Ya. Jadi bertindak hati-hati, jangan sembarangan. Apalagi sekarang ini medsos ya yang sudah tersebar di seluruh dunia. Itu kadang-kadang hati-hati omongan, jangan sampai salah ngucapin terus di-upload. Nanti itu bisa dikejar oleh hukum. Itu bisa ada orang yang mencari perkara buat kita, menyalahkan kita. Makanya hati-hati, jangan bertindak sembarangan. Medsos hari ini kadang-kadang ada yang memperhatikan, baik di IG, di Facebook, ya. Jangan sembarangan ngomong. Kadang-kadang saya punya anak buah itu operator apa, dia itu kadang-kadang di WA-nya itu, ya, di profilnya itu dia itu kalau ada kesalahan itu sampai nulis yang nggak benar gitu. Wah, pemimpinnya nggak benar, misalnya begitu. Saya punya atasan itu gimana gitu, ngomongnya kasar. Nah itu bisa diperkarakan. Makanya jangan sampai kita itu bertindak sembrono. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima. Itu adalah yang kedua, hati. Yang kedua, bertindak hati-hati. Ya, bertindak hati-hati sekarang ini. Jangan asal-asalan. Ya. Yang ketiga, sini katakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri.
bagaimana jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ya, ke kanan ke kiri, bisa cilaka itu namanya. Kalau kita sudah berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, pegang itu. Sekarang ini kesulitan keuangan terutama, kesulitan perekonomian di dalam zaman sekarang ini, dan banyak orang yang menawarkan dengan cara di luar Tuhan. Hati-hati itu. Bapak ibu saudara asal duduk saja nanti akan menerima uang 5 juta per hari. Enak sekali ya, gampang ya. Hati-hati itu, nanti ada penipuan juga. Apa akibatnya jika menyimpang ke kanan ke kiri? Di dalam Yeremia 17 ayat 13b dikatakan, orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan itu. Akan dilenyapkan dan biar kita pegang Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai penyertaan kita. Kau usah takut, kita pegang hanya Tuhan saja, ya. Tidak taat hukum, menyimpang, bisa berurusan dengan aparat penegak hukum, itu udah pasti. Benar. Sekarang gampang, nanti orang diceplosin jadi perkara, jadi pidana bahkan. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Coba bayangkan kalau bapak ibu saudara yang bisa menyetir mengendarai mobil, kanan kiri ketabrak gitu ya. Kenapa coba? Karena tidak fokus lagi nyetir, buka HP misalnya, buka HP, ngetik gitu, untuk ngebrus saja keselokan. Sekali lagi, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Amsal 16 ayat yang ke-25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Menurut kita betul, menurut perkiraan kita dia betul. Udah benar, menurut logika saya udah benar, saya dijalani ini saja. Taunya cilaka. Kan misal, mending kalau bisa diulang. Kalau nggak bisa diulang, misalnya minta ya. Sekali lagi, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Fokuskan hanya Yesus. Yang keempat, yang terakhir di sini dikatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Itu terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini penting sekali, saya akan bacakan ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, garis bawahi di sini, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, engkau akan beruntung. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Bapak ibu saudara semua yang sekarang ikut program ABA ya, ayo baca kitab ini. Bagaimana cara membaca? Apakah asal udah selesai gitu satu pasal? Seperti baca Quran masih bisa dicerna. Oh, nanti ada kejadian ini bisa dicerna. Baca kitab kayak baca apa ya? Kayak baca yang gampang gitu, seperti peraturan gitu, asal awal gitu aja udah. Tidak. Kalau bisa didengarkan oleh telinga kita,
minimal nge-green gitu. Saya kalau green takut mengganggu orang lain, saya green. Baca. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kebenaran masuk ke dalam hati. Itu akan berbeda. Coba lagi. Waktu nanti Bapak Ibu Saudara baca Alkitab akan berbeda. Itu kami merah satu. Saya tidak bisa selesai kalau dalam pembacaan Alkitab ini 3 pasal sehari tidak selesai. Satu, pasti bangun pagi itu minimal 1 pasal saya dapatkan. Hanya 1 pasal. Bangun cepat tuh baca Alkitab. 1 pasal dapatnya. Hanya 1 pasal. Pelan-pelan. Dan di sini dikatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Baik di perjalanan, baik di mana waktu ada kesempatan, sambil nyanyi, sambil ingat-ingat apa firman Tuhan saat ini. Nanti Bapak Ibu Saudara akan dapatkan sesuatu hal yang berbeda, hal yang luar biasa. Ya. Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dan di dalam Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bagaimana memperkatakan setiap hari firman Tuhan? Yang paling gampang itu katakan amin, katakan bersyukur, katakan Tuhan Allah itu baik. Tuh, setiap hari itu paling gampang. Selamat pagi, kata ibu bawahan. Pagi, apa kabar? Baik, luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Bukan gampang. Lagi ngomong apa-apa, amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Itu kan gampang. Memperkatakan terus itu berulang-ulang dan akan menyerap dalam setiap kehidupan kita itu menjadi kuatkan dan teguhkan hati. Jadi jika kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin kita mengucapkan kebenaran. Itu betul. Itu adalah buahnya. Ada buahnya. Kelihatan dari buah-buah perkataan itu berbeda. Ya. Mempraktekkan. Nah, bagaimana mempraktekannya? Filipi 4 ayat 8 dimulai dari hati yang dipenuhi oleh firman. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu kan enak, semuanya enak. Walaupun dalam ada tantangan yang dihadapi hari-hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Itu kan enak. Ya, sedap didengarnya. Amin. Puji Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan pasti menyertai kita. Ingat janji-janjinya. Perkatakan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan saudara akan beruntung dan berhasil. Itulah pelajaran kita dari Yosua. Ya, luar biasa. Janji-janji Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan akan menyertai dan tidak akan membiarkan kita sendiri. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu.
sebagai pemimpin di keluarga, pemimpin di gereja, pemimpin di panggung. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Mari sebelum bisa berdoa, saya undang leader sama singer. Kita akan nyanyikan satu lagu, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus juga Tuhan, agar kami tetap berdiri
agar kami tetap tinggal di dalam Kau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, biarlah ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu ini Tuhan, untuk kehadiran-Mu juga Tuhan. Hari ini Kau luar biasa, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak-Bapak. Mari kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita pagi ini. Kita bisa melakukan ibadah kita. Dan Tuhan sudah memimpin dari awal, pertengahan sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan mampu. Tuhan punya otoritas. Tapi yang paling indah, yang paling penting, kita yang menjadi umatnya setia dan taat sampai kapan? Sampai jadi kaya. Sudah kaya langsung kemudian lupakan Tuhan. Tidak. Taat dan setia sampai akhir kehidupan kita. Dan kita akan melihat satu kebahagiaan yang indah apabila satu-satu kita pulang ke rumah Bapa, kita menikmati anugerah Allah yang luar biasa. Ya, kita melihat semua pimpinan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai akhirnya kita akan nyanyikan satu pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Saya undang semua jemaat ini. Dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami bisa melaksanakan kegiatan ibadah raya ini dengan berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan sudah memimpin, memberkati kami sekalian. Kami berdoa mohon Tuhan akan memeteraikan semua apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Biarlah semuanya bisa mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu dan hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam peranan pekerjaan Tuhan pada pagi ini. Berikan kepada mereka juga kesetiaan, kesungguhan hati dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan pelayanannya. Sehingga semua yang dilakukan oleh kami sekalian bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang tidak sempat hadir. Mereka tinggal di rumah, mereka dilayani secara online ya Tuhan. Tapi hamba tetap berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong. Jangan biarkan mereka tetap didera dengan ketakutan sehingga tidak mau datang beribadah secara terbuka. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan melalui pelayanan online.
dengan sebaik-baiknya. Hubungan kasih di antara jemaat ya Tuhan, itu sangat penting. Gerakan hati mereka, sebab kalau kami tetap membiarkan kami di dalam ketakutan, kami tidak akan mendapatkan damai sejahtera kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan, diri mereka, jamah mereka dengan Roh yang kudus, dalam yang sudah ada usia lanjut, Tuhan berikan juga kepada mereka kekuatan kesehatan yang prima, supaya mereka tetap bisa beribadat kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, hamba juga berdoa kalau masih ada di antara jemaat kami dalam keadaan sakit, Tuhan kini jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Dan hamba tidak lupa berdoa untuk Larry, pengerja Tuhan di gereja Bethesda ini. Tuhan akan tolong dia. Saat ini dia dalam pengobatan, memberikan dokter, Tuhan akan tolong dengan kuasa Tuhan sendiri. Allah Yehova Rafa, Allah tabib kami yang heran, Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan kepada Larry ya Tuhan, dari segala sakit penyakitnya, sehingga dia tetap bisa hadir bersama-sama dengan kami sekalian memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, lindungi seluruh jemaat kami di dalam perjalanan pulang. Bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus, pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan, supaya mereka tetap bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah. Dan kalau ada di antara jemaat kami seusai ibadat ini, mereka harus mencari nafkah untuk hidupnya, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan dan memberikan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga mereka sekalian bisa melakukan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka panjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian oleh satu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang terang. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat